puso en cuarentena todos los cuerpos que estaban. This will be our last transmission. Doctors say that almost all wounds show immediate infection. Awal cerita, kita diperlihatkan wanita yang dikejar zombie pada malam hari di tengah hutan. Ternyata itu hanya mimpi. Kemudian dia bangun dari kamar tidur rumah sakit dan berjalan keluar. Nampaknya tidak ada siapa-siapa di sana. Dan tampak seorang dokter yang telah mati. Lalu dia lihat berita di TV bahwa akan dilakukan evakuasi massal di Park Jin. Kemudian, para zombie pun berdatangan dan mengejarnya. Setelah itu, film pun dimulai. Scene beralih kepada seorang pria yang berusaha bersembunyi di rumah. Saat menutup pintu, tangan zombie terjepit di pintu sehingga dia harus mencok-cok tangan zombie tersebut dengan singkup. Kemudian, dia melihat foto-foto masa lalunya di HP Nokia. Kemudian dia mencoba mengambil makanan kaleng yang jatuh saat dikejar zombie pada malam hari tersebut menggunakan saringan. Melihat ada hujan, dia pun merusak atap agar dia bisa mandi dan minum. Besok pagi, dia mencoba keluar dari rumah lewat atap. Kemudian, dia masuk ke rumah orang lain dan terlihat zombie bugil yang ternyata itu adalah wanita yang ada di foto pria tersebut. Lalu, terjadi duel di sana. Pria itu pun berhasil selamat dan sebelum keluar dia mencari sesuatu, siapa tahu ada makanan di situ. Saat dia berlari, ada orang yang menembaknya pas di headshot. Scene beralih ke kediaman seorang wanita. Terlihat dia menjalankan aktivitas seperti biasa, namun saat keluar rumah tampak gue juga bingung, itu zombinya beku kayak patung atau sedang mengalami masa transisi dari manusia berubah ke zombie. Yang lebih bingung lagi itu kok wanita nggak ada takut-takutnya, anjing biasa aja gitu, malah dilapin pakai busa. Kemudian dia lihat video kenangan bersama pacarnya di masa lalu. Dia makan, tidur, tidak ada yang aneh di situ. Kemudian dia keluar dan nampak zombie beku yang dia lihat sudah tidak ada. Setelah itu, dia panik dan lari. Kemudian, zombie yang dia lapin di hari sebelumnya mengejar dia hingga akhirnya dia pun menjadi santapan. Satu kata untuk dia itu tolol. Scene beralih ke kantor. Saat itu datang seorang pria yang ngos-ngosan. Saat itu katanya datang presiden, namun mereka tidak punya laporan tahunan dan tidak ada waktu untuk membuatnya. Dan ada seseorang lagi yang memberi ide bodoh, yaitu pura-pura mati. Goblok. Saat itu, presiden datang dan mereka semua pura-pura jadi zombie. Kemudian, presiden masuk ke ruangan dan ada karyawan di dalamnya. Setelah itu, dia melihat map kantor tersebut dan berencana untuk keluar lewat saluran pendingin udara. Ductos de aire acondicionado. Señor, es que usted en la última junta. Está toda la documentación necesaria para salir de esta. Dan berpenampilan layaknya Rambo. Dan karyawannya membawa surat pemecatan. Setelah itu, goblok. Makin gak nyambung aja nih cerita, anjing. Tapi tonton dulu ya sampai habis, Anda akan tahu pada akhirnya. Scene beralih ke seseorang yang diwawancarai bahwa asal muasal zombie itu berasal dari tanah perkuburan yang digunakan oleh kriminal terorganisir untuk menyembunyikan mayatnya.
Dan begitu, lokasi itu menjadi zona industrial. Pabrik-pabrik itu pun mulai mencemari limbah-limbahnya ke tanah tersebut. Dan saat mereka mulai menggali, mayat-mayat itu pun dalam beberapa jam bangkit dan menggigit hingga akhirnya zombie mewabah. Scene beralih ke Tijuana, Meksiko. Saat itu, seorang pria membawa wanita yang sudah tergigit tangannya oleh zombie. Setelah itu, dia meninggalkannya dan memberikannya sebuah pistol yang diisi 1 biji peluru. Mungkin itu untuk dia bunuh diri. Saat hendak bunuh diri, dia mulai batuk-batuk dan muntah darah. Kemudian, wanita itu pun bangkit. Scene beralih lagi ke pria yang diwawancarai tadi, bahwa mengkarantina mayat-mayat yang tertular dan membangun dinding pemisah untuk membatasi zona sehat dan zona tidak sehat. Dan mereka berhasil mengevakuasi orang-orang yang sehat semampu mereka dan mengurung mereka yang tertular di zona yang tidak sehat. Dan ada pria lain yang diwawancarai bahwa beruntungnya orang yang mempunyai uang dan kekayaan saja yang bisa masuk, sedangkan orang yang miskin yang hidupnya susah, mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Scene beralih ke wanita yang tertular tadi dan tampak dia kembali ke rumahnya mencoba bersembunyi. Dan saat membuka, luka tersebut nampak lukanya semakin parah. Karena curiga, kemudian tetangganya datang untuk membunuh wanita itu karena dia sudah terinfeksi. Namun mereka gagal. Dia pun berlari dan membegal mobil, lalu dia mengambil barang-barang rongsokan yang ada di mobil tersebut. Kemudian, dia membayar pemilik telepon umum tersebut dengan rongsokan itu sebagai biaya untuk telepon. Lalu, dia menghubungi pusat pengendalian penyakit dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dan si operator itu pun bilang kemarin ada seorang laki-laki yang putrinya digigit, namun putrinya baik-baik saja. Katanya kau cukup pergi ke zona utara dan kau akan menemukan menara dan penjaganya yang menunggu di sana. Scene beralih ke pria yang diwawancarai tadi. Dia bilang di internet banyak video-video apa yang terjadi dalam zona yang tidak sehat. Contohnya, ketika mereka membawa orang yang tertular, mengurung mereka, dan memperlakukan mereka seperti hewan. Kayak gini contohnya. Kemudian, wanita itu mendatangi tempat seperti penghancuran mobil. Setelah itu, dia diketok oleh petugas yang memakai face shield. Lalu, mereka membawanya dan mengurungnya di dalam zona. Kemudian dia menghantam petugas sehingga petugas itu pun menjadi makanan zombie. Satu persatu dia take down. Ada yang aneh di sini. Zombie seolah mengabaikannya. Mungkin karena dia sudah tergigit dan darahnya sudah bercampur. Sehingga zombie tidak bisa mendeteksinya, alias dia kebal. Akhirnya, petugas pun menjadi makanan zombie dan dia juga men-take down petugas yang mengawasi CCTV tersebut. Setelah itu, dia pun menuju menara dan oleh petugas dia disuruh angkat tangan dan putar balik dan petugas akan turun memeriksanya. Tapi ketika dia berbalik, dia langsung ditembak dan film pun selesai. So, dari film ini kita dapat simpulkan bahwa film ini seperti ingin memberitahu sesuatu. Walaupun ceritanya gak jelas, lompat-lompat, dan visualnya gak enak dilihat, tapi film ini seperti ingin memberitahu di setiap scene. Memang, gak setiap scene gue bisa tangkap maksudnya, tapi ada yang bisa gue tangkap yaitu pertama, scene perkantoran. Ya, kalau dilihat atasan di perusahaan selalu mementingkan diri sendiri tanpa mengetahui keadaan karyawannya atau bawahannya gimana. Dan yang bisa mereka lakukan cuma pecat, dan pecat. Kedua, orang yang diwawancarai dia bilang bahwa zona yang dicemari limbah pabrik dan kemudian mayat di tanah itu menjadi zombie. Sebenarnya, limbah dari pabrik itulah yang merusak tanah tersebut sehingga menjadi tidak subur lagi. Dan mereka juga secara langsung telah merusak alam demi kepentingan mereka sendiri tentu. Ketiga, dinding pemisah zona sehat dan tidak sehat.
Ini sudah jelas bahwa ini membedakan antara kaya dan miskin. Yang kaya bisa melakukan apapun yang mereka mau. Contohnya yang bisa kita ketahui yakni sogok menyogok dan suap menyuap. Terjadi di mana-mana. Sedangkan orang yang kehidupannya berada di bawah, mau cari makan aja susah men. Keempat, scene terakhir yang dia dikurung di zona. Itu menandakan bahwa hidup ini keras dan tidak seindah apa yang dibayangkan. Dan kita harus berjuang melawan cobaan dan rintangan yang ada di depan kita. Pesan yang bisa saya sampaikan di film ini adalah, bro, jangan sedih bila kehidupan lo sekarang lagi susah. Teruslah berusaha. Jangan menyerah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, sekian ya. Gue doain semoga kalian bisa jadi orang sukses, sehat, kaya, dan bahagia di masa depan. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you later.